Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kembali di edisi video hashtag di rumah aja. Kali ini buat review Huawei Nova 5T yang sejak di launching 6 bulan yang lalu tuh harganya cukup menurun. Waktu dulu tuh sekitar 6,8 jutaan, hampir 7 juta. Sekarang tuh cuma 4,5 jutaan. Masuk kategori flagship killer karena punya chipset flagship tahun kemarin yang punya skor Antutunya gede banget segini. Kelihatan nggak? Nah itu segitu. Nah tapi HP ini tuh ternyata nggak didesain buat gaming. Oke, sebelumnya saya mau netralin dulu, nggak didesain buat gaming tuh artinya jelas masih bisa dong buat dipakai nge-game. Kirin 980 gitu loh. Ya ini simply chipset gaming terbaik di kelas harga 4 jutaan. Titik. Oke. Tapi kalau kamu gamers kelas berat, kamu dipaksa harus kompromi sama beberapa hal. Yang pertama harus kompromi sama bentangan layarnya yang relatif sempit untuk selera para gamers. Cuman 6,2 inch aja, panel IPS beresolusi Full HD. Walau di sisi lain buat pencinta HP yang ringkes, yang ya memang sekarang tuh makin langka. Nah dimensi kayak gini tuh bakal sangat dirindukan banget. Kompromi kedua adalah baterainya yang relatif kecil di 3750 mAh aja. Ya buat pemakaian normal sih nggak ada masalah ya, sangat-sangat cukup buat full sehari semalam. Tapi kembali buat gamers kelas berat, ya dipakai main PUBG atau CODM sekitar 4 jam, baterainya tuh langsung turun ke angka di bawah 30%. Ya, untungnya udah fast charging di sini. Ngecas dari low ke fullnya butuh waktu 1,5 jam pakai charger 22,5 wattnya. Oke? Bukan yang tercepat memang, tapi ya udah lumayan lah. Kompromi ketiga, di sini tuh nggak ada jack audionya dan nggak dikasih dongle USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Nah, buat PUBG player yang perlu akurasi dengerin step arah musuh dari mana, nah ini tuh bisa jadi masalah yang cukup besar. Walau ya memang kita dikasih earphone bawaan yang langsung bisa dicolok ke USB Type-C sih. Tapi ya jujur saya tuh kurang suka earphone yang model licin kayak gini. Ya suaranya sih bagus, tapi ya di telinga saya nggak tahu kenapa gampang lepas jadinya. Nah solusinya kamu bisa beli dongle di Shopee. Nggak terlalu mahal sih, 30 ribuan aja kok kalau nggak salah ya. Tapi biar aman belinya yang merek Huawei ya, karena ya saya tuh pernah beli merek lain ternyata nggak keluar suaranya. Kemudian kompromi keempat, walau udah disuntik RAM 8 GB dan ROM 128 GB yang cukup lega, tapi nggak dikasih lagi slot micro SD di sini. Jadi ya sedikit banyak mengurangi fleksibilitas manajemen storage di HP inilah. Kompromi terakhir dan mungkin yang paling penting adalah di sensitivitas layarnya yang ya nilainya oke aja lah menurut saya ya. Karena walau buat dipakai main PUBG atau COD Mobile, saya nggak ngerasa ada masalah. Tapi kalau buat dipakai main klasik drum atau game-game ketangkasan kayak AU2 Mobile misalnya, nah di sini tuh suka sedikit delay dan multitasknya tuh nggak kebaca, jadi kadang-kadang miss. So jelas ini catatan buat player game-game bergenre tapping-tapping layar kayak gini. Ya kalau yang lain-lainnya sih semuanya udah oke lah. Ada fitur Game Assistant yang bisa ngeblokir notifikasi dan telepon yang masuk di saat kita sedang asik-asiknya main game. Ada pilihan performance mode juga, hanya kalau dinyalain tuh HP-nya jadi cukup panas main gamenya. Jadi mending nggak usah dipakai lah performance mode-nya ya. Jadi ya jelas ya, walaupun chipsetnya galak, tapi Huawei itu nggak memposisikan Nova 5T ini sebagai HP gaming. Fasilitas-fasilitas pendukung gaming di Redmi Note 8 Pro atau Realme 6 misalnya, ya menurut saya pribadi lebih cocok buat gamers kompetitif dibandingkan HP ini. Walaupun ya Nova 5T ini punya skor benchmark GPU yang paling tinggi di kelasnya. Ya, jelek dong. Oh, nggak juga. Tapi ini tuh artinya Nova 5T ini bisa mengalokasikan sumber dayanya buat ningkatin kenyamanan bersmartphone untuk user yang lebih mainstream. Nggak cuma muasin gamers doang. Contohnya kayak bisa ngasih kemewahan build quality yang sangat baik, bodi kaca depan belakang lengkap dengan frame metalnya. Nah ini mantap banget. Desain kamera depan punch hole dan fingerprint di tombol power yang trendy dan sangat bisa diandalkan performanya. Sensor-sensornya lengkap semua, gyronya juga udah mantap banget buat gaming. LED notifikasi hadir dan near field communication juga ada. Terus juga udah pakai Android 10 dan MIUI 10 terbaru juga. Sampai kualitas kularan speaker bodinya yang bagus menurut saya, berisi dan keras lah suaranya.
Nah, kameranya gimana nih? Punya setup 4 kamera, lensa normal, lensa bokeh, lensa wide, dan lensa makro jarak dekat. Kamera utamanya sendiri pakai Sony IMX586 yang jelas udah teruji karena udah dipakai juga di HP-HP bagus kayak ROG Phone 2, Black Shark 2, Oppo Reno 2, Samsung Galaxy A80, Realme X sampai Realme 5 Pro. Hasil tangkapannya sendiri ya karakternya tuh netral atau natural. Ada yang lebih suka karakter warna kayak gini sih, tapi buat sebagian kalangan lagi yang biasanya abis jepret tuh langsung diposting ke Instagram misalnya tanpa diedit-edit lagi, mungkin bakal ngerasa saturasi warnanya tuh sedikit kurang eye candy gitu lah, atau kurang menarik, kurang dikit lagi aja. Nah, kalau hasil low light dan mode malamnya, menurut saya udah kebilang bagus juga, walau manipulasi sharpening dan noise reduction-nya tuh belum seagresif Realme 6 Pro. Kembali, di Huawei itu lebih apa adanya. Tapi buat selera saya, masih sedikit lebih oke low light-nya Huawei dibandingkan hasil low light-nya Samsung Galaxy A51 atau Vivo V19 misalnya. So, di mata saya, so far, kamera Realme 6 Pro tuh masih yang paling aman buat ambil foto di berbagai kondisi untuk kelas harga 4 jutaan. Huawei punya potensi, tapi color science-nya tuh belum cocok lah untuk selera saya pribadi ya. Kemudian selfie-nya menurut saya standar aja. Kalau di pencahayaan yang cukup sih aman. Tapi kalau udah selfie di low light, nah, di sini tuh nggak ada mode malam untuk kamera depannya. Sedangkan para pesaingnya tuh rata-rata punya fitur ini. Jadi, ya hasil tangkapan selfie low light-nya tuh nggak bisa diimprove lebih baik. Dan terakhir, perekaman videonya juga udah oke, udah stabil pada resolusi Full HD. Ini dia contoh perekaman video pada resolusi Full HD di 30 frame per second dari sebuah Huawei Nova 5T. Lihat ada fokusnya oke. Tapi yang keren, perekaman resolusi 4K-nya juga cukup stabil ternyata. Mungkin karena pakai chipset flagship kali ya, yang katanya punya AI video stabilization yang canggih. Mantap. Tuh, sebenarnya ya jelas lah ya, kalau kamu punya budget 4 juta dan pengen beli HP yang utamanya buat dipakai main game secara kompetitif, ya boleh aja sih pilih Huawei Nova 5T ini, tapi ingat catatan-catatan tadi, terutama di sensitivitas layar yang nggak 100% sempurna untuk mainin game-game ketangkasan. Tapi kalau kamu user casual yang ya kadang-kadang diajak mabar sama temen, apalagi kebetulan lebih suka HP yang dimensinya tuh lebih compact, bah, udah deh. Huawei Nova 5T ini berada di jajaran teratas sebagai salah satu HP yang saya rekomendasikan di kelas 4 jutaan. Terutama karena punya desain dan build quality yang lebih premium, plus chipset yang lebih feature proof dibanding para pesaingnya. Oke? Itu aja videonya. Thanks for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.